قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Untuk menambahkan sebelumnya tentang posisi i'tidal, tangan sedekap ataukah tidak. Di sini diterangkan di halaman 86. Di ringkasannya dalilnya sama yang digunakan, tinggal pemahamannya yang agak berbeda antara Syekh Al-Albani dengan yang tadi beliau sebut dengan ulama Hijaz. Dasarnya nanti hadis dari Wa'il bin Hujr, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah qabada bi yaminihi ala shimalihi. Aku melihat Rasulullah SAW ketika beliau berdiri dalam salat, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kalau posisi berdiri yang dimaksud bisa sebelum rukuk, bisa setelah rukuk. Ini yang difatwakan oleh ulama Saudi Arabia. Kemudian hadis riwayat Abu Daud juga summa wada'a yadahul yumna ala dhahri kafil yusra wa rusghi was sa'id. Kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, di pergelangan tangan atau di lengan tangan kirinya. Ini cuma dijelaskan pokoknya saat berdiri. Begitu juga hadis yang bunyinya dari Abu Hazm dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, karena nas yu'maruna ayyadu ar-rajul yadal yumna ala zirahil yusra fi shalah. Orang-orang saat itu diperintahkan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya saat sholat. Ini hanya mungkin terjadi bukan ketika ruku, bukan ketika sujud, namun ketika berdiri, entah sebelum ruku atau entah sudah ruku. Oleh karena itu fatwa Al-Hasan Ad-Daimah menyimpulkan dan tidak ada satupun hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa beliau melakukan sadel. Sadel itu tangannya diletakkan di samping saat berdiri dalam sholat. Karena asalnya posisi tangan nanti kembali ke posisi berdirinya sebelumnya. Kalau saat sebelum rukuk itu tangannya sedekap, maka pada rukuk juga demikian. Kemudian hadis yang dipahami juga, Nabi SAW itu rukuk fawadu ayyadaihi ala rukbatayhi hatta akhadha kulla aduwin makhadhahu summa rafa hatta akhadha kulla aduwin makhadhahu. Nabi ruku lalu diletakkan di lututnya tangannya sampai setiap anggota tubuh mengambil posisinya. Kemudian beliau bangkit saking ruku dan setiap anggota tubuh mengambil posisinya juga. Mengambil posisinya juga di sini dimaksudkan ambil posisi seperti sebelum ruku, yaitu sedekap. Juga dalam riwayatnya disebutkan fa idza rafa'ta ra'saka fa aqim sulbaka hatta tarjila idhamu ila mafasiliha. Jika engkau bangkit dengan mengangkat kepalamu, maka luruskanlah tulang punggungmu hingga setiap tulang kembali pada posisinya. Kembali pada posisinya berarti kembali pada posisi sebelum rukuk. Maka Syekh Abdul Aziz At-Tarifi yang penulis kitab sifat salat Nabi ini katakan seperti ini. Terdapat pula indikasi yang menunjukkan tangan itu sedekap setelah rukuk, yaitu Nabi SAW ketika mengangkat kepalanya dari ruku, beliau berdiri sampai orang-orang mengira bahwa beliau lupa untuk sujud karena saking lamanya berdiri kala itu. Demikian pula dikatakan oleh Anas bin Malik sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW bangkit dari ruku, tangannya dalam keadaan sedekap karena keadaan beliau begitu lama saat itu. Hal ini lebih disangka sedekap daripada beliau melepas tangannya ke bawah. Sampai-sampai dikira pula beliau berada dalam rakaat yang baru. Karena dikira ini lama, dikira itu sudah rakaat yang baru. Padahal itu baru bangkit dari rukuk atau i'tidal. Kalau tangan beliau dalam keadaan sadel, yaitu diturunkan, dilepaskan, tentu tidak disangka demikian. Dia lanjutkan lagi,
Orang yang sholat jika sedang duduk keadaan tangannya adalah di atas pahanya. Kalau duduk tangan di atas paha. Posisi tangan di sini sama seperti ketika duduk antara dua sujud. Tangannya juga di paha. Tahiyat duduk antara dua sujud seperti itu pula. Itu berarti keadaan duduk dalam sholat adalah satu karena tidak ada dalil yang membedakan. Saat duduk tahiyat tangan di situ, saat duduk antara dua sujud tangan juga di situ. Maka demikian pula keadaan berdiri dalam sholat juga satu, yaitu tangan dalam keadaan bersedekap sebelum ruku ataupun sesudah ruku. Kesimpulannya saking Imam Ahmad, tadi saya salah nukil dari Imam Ahmad, seperti ini kesimpulannya. Iza rafa ra'sahu minar ruku insya'a arsala yadayhi wa insya'a wada'a yaminahu ala shimalihi. Imam Ahmad katakan, ini dalam kitabnya Al-Insaf atau disebut dalam kitab Al-Insaf. Jika seseorang bangkit dari ruku, maka jika ia mau, ia bisa melepaskan tangannya, tidak sedekap, turunkan. Jika mau juga ia bisa meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Artinya sedekap. Kalau Imam Ahmad berarti bebaskan, mau sedekap maupun tidak. Imam Ahmad mengatakan demikian karena tidak ada dalil tegas yang membicarakan masalah sedekap setelah ruku. Sehingga Imam Ahmad pun mengatakan, arju alla yudayyiqu dzalik. Saya harap jangan terlalu mempermasalahkan masalah tersebut. Ya, sekaligus ini perkataan Imam Ahmad untuk menunjukkan apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani tadi, sebaiknya tidak cepat menghukumi ini sebagai perbuatan bid'ah. Jadi yang melakukan Imam Ahmad katakan boleh tangan sedekap setelah ruku, yang tidak juga tidak masalah. Kesimpulan dari Imam Ahmad seperti itu. Jadi intinya punya landasan tadi. Karena diinginkan posisi berdiri itu sama. Karena kalau posisi duduk antara dua sujud dengan tahiyat sama juga tangan di paha. Maka posisi berdiri sebelum ruku ataupun sudah ruku, maka tangan juga sama sedekap. Itu logika yang diberikan juga oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Taib, kita lanjut tentang sujud. Nah, itu bukan perkataan Imam Ahmad, perkataan Lajnah Daimah. Fatwa Lajnah Daimah, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Katakan lebih afdol, itu perkataan Lajnah Daimah. Dan ini jadi pendapat mayoritas mazhab Hambali saat ini. Alasannya tadi seperti saya sebutkan. Kemudian kalau Imam Ahmad sendiri, beliau bebaskan. Mau irsal boleh, turunkan boleh, mau sedekap juga boleh. Nah, kita lanjut sujud. Seperti biasa kita lihat tata cara sujud dulu, baru melihat pada bacaan sujud. Sujud. Nabi SAW bertakbir ketika turun sujud. Demikianlah perintah beliau kepada orang yang sholatnya salah, sebagaimana sabdanya kepadanya. Nabi SAW bertakbir ketika turun untuk sujud. Ini umum ya. Termasuk ini turun sujud untuk sujud tilawah. Ada perintah untuk baca takbir. Jadi jenengan jangan tanya dalil khususnya apa. Ini dalil umum. Maka setiap kali turun sujud takbir Allahu Akbar. Kita misalnya baca Al-Quran ini, taruh Al-Quran situ, Allahu Akbar turun sujud. Dalilnya apa ini? Karena umum. Karena SAW yukabbir wa yahwi sajidan. Nabi SAW bertakbir ketika turun untuk sujud. Sujudnya apa? Umum. Sujud saat sholat, iya. Sujud syukur, iya. Sujud apa lagi? Tilawah, iya. Sahwi, iya. Pakai dalil umum ini. Terus, Salat seseorang tidak sempurna hingga mengucapkan Sami Allahu liman hamidah sampai ia berdiri tegak, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, kemudian sujud sampai ruas tulang belakangnya kembali mapan. Sampai sujud, kemudian sujud sampai ruas tulang belakangnya kembali mapan. Terus, bila hendak sujud, beliau mengucapkan takbir dan beliau merenggangkan tangannya dari lambungnya, kemudian sujud. Beliau hendak sujud, bila beliau hendak sujud, beliau takbir dan beliau merenggangkan tangannya dari lambungnya, kemudian sujud. Jadi tangannya nanti direnggangkan, artinya dibuka saat sujud. Terus, terkadang beliau mengangkat kedua tangannya ketika hendak sujud. Nah, bisa digarisbawahi di situ. Kadang-kadang Nabi SAW angkat tangan. Kalau dikatakan kadang ahyanan berarti tidak terus-menerus.
Maka kaidah kemarin ini nanti jadi pengecualian. Kadang-kadang masih boleh. Kemarin kita punya kaidah kan? Kalau turun sujud tidak angkat tangan kan? Turun sujud atau bangkit dari sujud. Kalau di sini sebut kana ahyanan. Kadang-kadang. Ahyanan itu kadang-kadang. Berarti tidak terus-menerus. Jadi kalau ada yang turun sujud, angkat tangan sekali-sekali boleh. Namun tidak dijadikan kebiasaan. Terus sekarang turun sujud mendahulukan dua tangan. Nah, ini pendapat dari Syekh Albani. Turun sujud itu dahulukan tangan dulu. Terus turun sujud mendahulukan dua tangan. Beliau meletakkan kedua tangannya ke tanah sebelum meletakkan kedua lututnya. Karena yadha'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Beliau meletakkan kedua tangannya dulu ke tanah sebelum meletakkan kedua lututnya. Berarti dalil ini menunjukkan tangan dulu baru lutut. Terus beliau menyuruh berbuat demikian sebagaimana sabdanya. Apabila seseorang di antara kamu bersujud, janganlah turun seperti turunnya unta, tetapi hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Sama juga maksudnya. Dan di sini ada larangan jangan turun seperti yabrukul ba'ir. Seperti menderumnya unta, seperti turunnya unta. Lalu dilanjutkan dengan lafaz wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Letakkan tangan dulu kemudian lutut. Biar tidak mirip dengan turunnya unta tadi. Dan saya akan jelaskan maksudnya. Lanjut lagi. Beliau bersabda, kedua tangan sujud sebagaimana muka sujud. Apabila seseorang di antara kamu meletakkan wajahnya ke tanah, hendaklah ia meletakkan pula kedua tangannya. Dan apabila ia mengangkat wajahnya, hendaklah ia mengangkat pula kedua tangannya. Ya, kedua tangan sujud sebagaimana muka sujud. Ya, apabila seorang di antara kamu meletakkan wajahnya ke tanah, hendaklah ia meletakkan pula kedua tangannya. Dan apabila ia mengangkat wajahnya, berarti wajah dulu, kemudian hendaklah ia mengangkat pula kedua tangannya. Baik. Lanjut. Nabi turun bertumpu pada kedua telapak tangannya dan membukanya, serta merapatkan jari-jarinya dan menghadapkannya ke arah kiblat. Nah, lihat kiblat sana ya. Tangan jadi tumpuan, berarti tangan turun dulu. Terus jari jemari rapat. Ini rapat. Rapatnya ini, tangannya ini hadap kiblat. Dan menghadapkannya ke arah kiblat. Jadi bukan nyerong gini, namun tangannya ini menghadap ke arah kiblat. Terus beliau meletakkan tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Lihat ini bahu, sejajar bahu nanti. Jadi tidak maju ke kepala yang sujud, namun sejajar bahu. Terus terkadang beliau meletakkan tangannya sejajar dengan kedua daun telinganya. Nah, kedua telinga juga boleh, sejajar kedua telinga juga boleh. Terus beliau menekankan hidung dan dahinya ke tanah. Apabila kamu sujud, beliau menekankan hidung dan dahinya ke tanah. Berarti apa maksudnya? Hidung kena tanah, dahi juga kena tanah. Jadi jangan hidungnya saja yang nempel atau dahinya saja yang nempel, hidungnya diangkat. Di sini dikatakan dua-duanya. Dahi kena tanah, hidung juga kena tanah. Sepesek apapun hidungnya, ya, kena tanah. Ya, ini pokoknya kena tanah. Dan ini jadi pelengkap juga dari dalil yang katakan bahwasanya kalau mau sujud 7 anggota tubuh nanti harus menempel pada tanah, yaitu dahi dan hidung, terus kedua telapak tangan, terus kedua lutut, terus kedua ujung kaki. Ya, kedua ujung kaki. Dan kalau dahi disuruh kena tanah di sini bukan berarti ini agak diangkat sedikit biar ini langsung nyentuh, enggak. Kenapa demikian? Buktinya lutut tidak mesti dibuka. Namun disuruh menempelkan lutut meskipun ada kain. Ya nah, maka kalau sini ini agak turun sedikit gini nggak masalah. Kan ada yang harus paksakan gini kan. Ini harus nempel ini. Ya nah, jadi ini agak diangkat sedikit, ini harus nempel. Nah, di sini tidak disuruh demikian. Cuma dikatakan hidung pokoknya dan dahi tadi kena tanah. Enggak disuruh langsung. Buktinya lutut tadi tidak disuruh langsung.
Nggak disuruh mau ini buka dulu baru kena gitu, enggak. Harusnya kan konsekuensinya kan sama. Nah, terus Beliau bersabda kepada orang yang sholatnya salah, apabila kamu sujud, sujudlah dengan menekan. Sujudlah dengan menekan. Idza sajadta famakkin li sujudika. Artinya serius ketika sujud. Jangan, ini maksudnya bukan terlalu nekan, paksa nekan, bukan. Dahi dan hidung dan dahi ini nempel. Famakkin, ini nggak disuruh pencet hidungnya, pencet dahinya, tidak. Ya maksudnya tidak terlalu tekan banget, bukan. Karena famakin bukan maknanya ini. Ini mungkin pendekatan kosakata beliau saya yang terjemahkan. Namun maksudnya kembali ke hadis sebelumnya, hidung dan dahi tadi kena tanah. Terus dalam riwayat lain disebutkan, apabila engkau sujud, tekankanlah wajahmu dan kedua tanganmu ke tanah sehingga setiap ruas tulangmu kembali ke tempatnya. Wajahmu dan tanganmu sampai yatmain, sampai tumaknina, kembali semua anggota itu ke tempatnya. Ya, terus Dia bersabda, tidak sah sholat seseorang bila hidung dan dahinya tidak menekan ke tanah. Nah, al-jabin itu dahi dan hidung itu tidak kena, tidak menekan ke tanah. Bukan maksudnya menekan paksakan ya, namun menempel ke tanah. Mungkin kita artikan menempel lebih bagus. Terus beliau juga menekankan kedua lututnya dan bagian depan kedua telapak kaki ke tanah. beliau juga menekankan kedua lututnya dan bagian depan kedua telapak kaki ke tanah. Artinya nempel ke tanah. Jadi menekan di sini samakan saya dengan istilah menempelkan. Karena kalau menekan nanti maksudnya pencet seperti itu kan? Enggak seperti itu maksudnya. Terus serta memadamkan punggung kedua kakinya dan ujung-ujung jari kaki ke kiblat. Maksudnya apa ini? Punggung kedua kakinya. Mana punggung? Punggung ini kan? Nah, punggung kedua kakinya dan ujung jarinya. Berarti ini apa istilahnya ya? Ditekuk ya. Ditekuk kakinya itu sehingga nanti ujung kaki itu ke arah kiblat, punggung juga kan ke arah kiblat. Kalau itu nggak ditekuk, coba nggak ditekuk, nah itu nggak hadap kiblat kan? Ujung kaki nggak hadap kiblat kan? Nah berarti ditekuk maksudnya. Kaki ketika sujud itu kakinya ditekuk sehingga gini. Nah yang ini bagian ujung kaki ini ngadap kiblat, ini punggung kakinya juga menghadap kiblat. Nah itu, jadi konsekuensinya ya ini nggak seperti ini, walaupun sah. Ya, walaupun sah, ini ditekan. Nggak mesti semua, nggak mesti semua. Di sini tidak disyaratkan bi atrofi asobiiha, ujung jari-jarinya. Kalau dia sudah dapat 2-3 jari sudah cukup. Mau tekan semua gimana coba? Bisa? Nah, agak susah. Fattakullahu mastata'tum. Ya, agak susah kan? Iya. Sudah cukup yang tadi coba. Nah, yang penting sudah jempol kelihatan kayak gitu kan, 2 jari setelahnya masih kelihatan. Masih kelihatan ngadap kiblat. Iya. Terus merapatkan kedua tumitnya. Tumitnya rapat. Kaki belakang gini, ini rapat. Gini? Ini rapat. Kalau di sini masuk beliau bukan buka gini. Ya. Bukan ada peluang kucing masuk ke sarung gitu, enggak. Gampangnya kayak gitu saya contohkan. Ya kan, kalau ini kan kucing bisa masuk kan. Jadi dia rapatkan. Ya, dia rapatkan itu ya. Jadi kalau pakai sarung kan kalau buka kucing bisa masuk kan? Nah, itu. Terus dan menegakkan kedua telapak kakinya. Yansibu rijlaihi tadi. Nah, yansibu rijlaihi, ya dah? Ketika sujud seperti itu. Walaupun nanti yarusu akibai di sini merapatkan kedua tumitnya, ini sebagian ulama tidak setuju dengan riwayat ini. Itu hadis riwayat Tahawi, Ibnu Khuzaimah dan disetujui oleh Hadzabi. Sebagian ulama dhaifkan hadis ini. Sehingga ada yang berpendapat tidak perlu dirapatkan. Yang itu tadi tumit. Jadi dia agak buka memang. Sebagian ustaz atau sebagian kiai tetap seperti itu karena hadis ini dianggap bermasalah. Namun Syekh Albani mensesuaikan hadis ini. Ya, Syekh Albani menyesuaikan hadis ini. Terus beliau menyuruh melakukan seperti itu. Beliau biasa menekuk jari-jari kakinya ke arah kiblat. Nah, tadi sudah ya. Nekuk jari-jarinya ke arah kiblat. Terus
Inilah 7 anggota badan yang diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk bersujud, yaitu 2 telapak tangan. Nah, lihat 2 telapak tangan. Terus 2 lutut. Tadi 2 lutut sudah kena kan? Terus 2 telapak kaki. 2 telapak kaki. Terus kening dan hidung. Kening, dahi dan hidung. Terus 2 anggota badan terakhir dianggap satu dalam melakukan sujud sebagaimana sabdanya. Jadi dahi dan hidung ini, dahi dan hidung dianggap satu. Ya, dahi dan hidung dianggap satu. Terus aku diperintah untuk bersujud. Dalam riwayat lain disebutkan, kami diperintah untuk bersujud dengan 7 anggota badan, yaitu kening sekaligus hidung, 2 tangan atau 2 telapak tangan, 2 lutut, jari-jari kedua kaki, dan kami tidak boleh menyibak lengan baju dan rambut. nah, lihat beri catatan tadi, kami tidak boleh menyibak lengan baju dan rambut. Ini maksudnya. Ini menyibak lengan baju dan rambut. Kalau ini lengan baju. Nah, ini baiknya tidak dilakukan ketika sholat. Jenengan mau luar sholat silakan. Ya, ada model baju yang di sini mau ada kancingnya sini mau lipat-lipat silakan. Namun dalam sholat ini ditutup lagi. Ya, paham nih ya? Ini untuk dalam sholat saja. Termasuk di sini apa itu? Wala nakfatus siap. Siap ini bukan hanya lengan baju, termasuk juga celana. Nah, celana baiknya kalau memang mau tidak isbal, ya dipotong. Nah, coba digulung. Nah, itu yang dimaksud. Namun nanti ada pertimbangan di sini. Dia mau pentingkan mana ini? Saya sholat dalam keadaan isbal, katanya tidak boleh gulung, turun. Ataukah saya gulung sajalah untuk sholat ini? Misalnya ya, keadaan seperti itu ya. Mana yang lebih parah hukumnya? Isbalnya. Ya maka dia gulung saja. Ya karena timbang-timbang. Yang itu lebih ringan gulung. Namun kalau isbal turun celana di bawah mata kaki ada ancaman khusus kan? Ancaman khusus. Saya nggak mau diancam neraka lah. Sudahlah saya gulung saja. Jadi timbang-timbang. Ya. Jadi kadang kita gak bisa seuzon pada orang. Ini mungkin dia belum bisa potong gitu ya. Misalnya. Ya makanya dia gulung. Atau penjahitnya baru kajian. Orang mulai ketika besue sudah mau lebaran ya sudah beli gini misalnya. Kadang kita taruh snuzon di situ. Nah, jadi bisa timbang-timbang kan. Saya mau turunkan, kami turunkan. Nah, karena takut dilipat tadi katanya nggak boleh. Isbal akhirnya turun di bawah mata kaki. Ataukah sudahlah saya linting aja ini celananya. Nah, kalau di sini ini tidak ada ancaman keras ini. Cuma aku diperintah untuk tidak menyibak nakfatus siap. Nah, ini sebenarnya ini terjemahan yang bagus itu tidak melipat baju atau celana. Nah, ini karena siap ini umum. Orang pakai gamis itu juga maksudnya siap. Ya, tapi kalau gamis sulit kan? Mau lipat gimana coba? Dia lipat terus pakai jarum lagi, tusuk lagi ya. Nah, jadi seperti itu maksudnya. Jadi berlaku untuk tangan, baiknya tidak dilipat termasuk juga celana, ya. Seperti itu. Nah, sabun melipatnya di atas bukan itu maksudnya. Iya kan? Bukan itu maksudnya di bawah ini yang di ujung. Yang di ujung. Ujung lengan baju, ujung celana. Baik. Itu tadi tambahan ya. Jadi kalau kita lihat di sini maksud sujud tadi, 7 anggota badan ini nempel pada tanah. Nempel pada tempat sholat. Terus sabdanya pula, bila seseorang sujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badannya, yaitu wajahnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, dan kedua kakinya. Apa yang dimaksud wajah tadi? Hidung dan dahinya di sini. Karena itu yang bisa nempel. Gak mungkin pipinya kan? Pipi gimana nempel? Nah, kalau artikan wajah ini semuanya, ya wajahnya harus nempel. Nah, berarti pipi juga kena kan? Enggak. Lanjut ke hadis sebelumnya atau lihat tadi sebelumnya, hidung dan dahi ini.
Terus Nabi bersabda kepada seseorang yang sholat dengan mengikat rambutnya di belakang. Nabi bersabda kepada seorang yang sholat dengan mengikat rambutnya di belakang. Terus Perbuatan seperti ini sama dengan orang yang sholat menggelung rambutnya. nah, dia sholat dengan mengikat rambutnya di belakang. Dilepas lebih bagus berarti. Terus Beliau juga masih ada lanjutannya. Ya ini lanjutannya tadi. Yang maktufun sholat menggulung rambutnya. Yang lanjut. Demikian itu jadi tempat duduk setan. Ini jadi tempat duduk setan. Terus Nabi tidak membentangkan tangannya di lantai. Nabi tidak membentangkan lengannya di lantai. Maksudnya apa? Lihat dari selanjutnya. Beliau mengangkat kedua lengannya dari tanah dan menjauhkannya dari lambungnya. Membentangkan tangannya di lantai maksudnya gini. Jadi gini. Nah. Maka kalimat selanjutnya, beliau mengangkat kedua tangan lengannya. Lengannya ini diangkat dari tanah. Terus sampai warna putih kedua ketiak beliau terlihat orang. Nah, dan menjauhkannya dari lambung. Dibuka. Coba Pak Kusnani. Nah, jauh dari lambung sampai nanti kelihatan ketiaknya. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, lihat di situ mengangkat kedua lengannya dari tanah. Nah, itu yang dimaksudkan tadi, jangan sampai. Nah, ini nanti jadi apa? Jadi seperti anjing. Nanti ada kalimat selanjutnya. Terus bahkan sekiranya anak kambing kecil lewat di sela-sela ketiaknya, niscaya ia dapat melaluinya. Anak kambing kecil lewat situ masih bisa. Ya, apa istilahnya? Ya, itu lewat itu masih bisa. Terus Nabi menegakkan lengan dari lambungnya sangat lebar sehingga sebagian sahabatnya ada yang berkata, kami benar-benar merasa kasihan kepada Rasulullah SAW karena beliau tampak begitu kepayahan menjauhkan kedua lengannya dari lambungnya ketika sujud. Ya karena memang butuh ini tenaga kalau itu ya. Nah, terus dibanding dengan kita cuma sekedar tangannya gini saja. Iya. Beliau menyuruh berbuat seperti itu sebagaimana sabdanya, apabila kamu sujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikul lenganmu. Ya, terus Sabdanya pula, sujudlah kamu dengan lurus dan janganlah seseorang di antara kamu membentangkan kedua lengannya di lantai seperti anjing membentangkan kedua kaki depannya. ya, membentangkan maksudnya meletakkan gini. Yapsut ini maksudnya ini. Nempelkan ke lantai bagian lengan ini. Nah, ini kadang bisa nampak kalau agak dempetan sholatnya. Maka tetap agak diangkat sedikit ya. Walaupun ini nempel, ini agak diangkat gini. Jadi bagian ini tidak kena. Walaupun memang cuma terangkat sedikit saja karena saking sempitnya tempat. Terus dalam hadis lain disebutkan, janganlah seseorang di antara kamu membentangkan kedua lengannya di lantai seperti seekor anjing membentangkan kedua kaki depannya. ya. Sabdanya pula, janganlah kamu membentangkan kedua lenganmu seperti binatang buas, tetapi hendaklah engkau tegakkan lenganmu dan engkau jauhkan dari lambungmu. Karena jika kamu berbuat demikian, setiap anggota badanmu turut sujud bersamamu. Ya, jadi masih maksudnya sama dengan sebelumnya. Jangan tangan ini nempel ke lantai. Nah, itu tadi untuk cara sujud. Tadi sedikit tambahan tentang tangan dulu atau lutut dulu. Ini tambahan dari sifat sholat Nabi dari Syekh Abdul Aziz At-Tharifi. Ini lihat ada beberapa poin yang mesti dipahami dulu. Lutut dulu atau tangan dulu saat turun sujud. Pertama yang mesti dipahami, kedua cara tadi dua-duanya dibolehkan. Sepakat para ulama. Namun para ulama cuma bahas mana yang lebih afdal. Jadi mau lutut dulu turun atau tangan dulu turun, dua-duanya boleh.
Artinya yang ini ada yang bolehkan, artinya tidak sampai menganggap bahwasanya kalau ada yang pakai lutut duluan turun, wah sholatnya nggak sah, nggak seperti itu. Nah seperti di sini kata Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa, beliau sebutkan, adapun sholat dengan kedua cara tersebut, maksudnya turun dengan lutut dulu atau tangan dulu, diperbolehkan dengan kesepakatan ulama. Kalau dia mau maka meletakkan kedua lutut sebelum kedua telapak tangan, silahkan. Kalau ia mau meletakkan kedua telapak tangan sebelum kedua lutut juga silahkan, dan sholatnya sah pada kedua keadaan tersebut dengan kesepakatan para ulama. Hanya saja mereka berselisih mana yang lebih afdal. Nah, kalau kesimpulan dari ini dari Syekh Abdul Aziz At-Tarifi di sini halaman 129. Sini beliau sebutkan ya. Yang paling afdol dilihat dari kondisi orang masing-masing. Tidak katakan yang paling afdol adalah tangan dulu ataukah lutut dahulu. Karena hadis yang paling sahih dalam hal ini berhenti pada kalimat idza sajada ahadukum falayabruk kama yabrukul ba'ir. Jika salah seorang di antara kalian turun sujud, maka janganlah turun seperti menderumnya unta. Namun ada tambahan, wal yadha yadai qabla rukbatai. Letakkanlah tangannya sebelum lutut, tangan dulu baru lutut. Namun versi lain katakan sebaliknya. Ini sama-sama konteksnya ini. Wal yadha rukbatai qabla yadai. Sama-sama pakai menderungnya unta tadi, namun versi lain katakan letakkan lutut dulu sebelum dua tangan. Para ulama berselisih tentang hal ini. Riwayat tambahan ini yang sahih yang mana? Pendapat yang tepat kedua versi tambahan tersebut adalah riwayat yang muttarib. Kata Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, beliau katakan riwayatnya itu muttarib, bergoncang. Karena nggak bisa dikompromikan lagi kalau dua-duanya sahih. Yang sahih tapi bertentangan. Yang ada pada kalimat yang sepakat dua-duanya, jika salah seorang di antara kalian turun sujud, maka jangan turun seperti menderumnya unta. Nah ini sepakat. Namun tentang tadi letakkan lutut dulu baru tangan atau tangan dulu baru lutut, bergoncang sini riwayatnya, alias muttarib. Maksudnya apa? Dua-duanya sama-sama kuat, malah kuat sama-sama bertentangan di sini. Harus dikompromikan kan? Dan di sini tidak bisa kompromi. Yang ada di sini kata beliau lanjutkan, sehingga riwayat yang valid hanyalah pada kalimat janganlah salah satu di antara kalian turun sujud yang bentuk turunnya seperti turunnya unta. Titik sampai situ. Sehingga zahir hadis menunjukkan bahwa orang yang sedang mengerjakan sholat dilarang turun sujud sebagaimana bentuk turunnya unta ketika mau menderum. Turunnya unta untuk menderum itu bentuknya khas. Bentuk khasnya itu bisa terjadi baik kita turun dengan mendahulukan tangan daripada lutut, atau sebaliknya lutut daripada tangan. Maka di sini kesimpulannya sampai akhir dari diskusi panjang yang ada, beliau katakan pendapat yang paling baik, manakah yang mesti didahulukan, apakah tangan dulu ataukah lutut, lihat kondisi orang masing-masing. Kadang ada tiang sepuh, dia nggak bisa pakai tangan dulu, dia turun lutut dulu, ya silakan. Kadang yang kuat-kuat, kalau gemuk pakai apa? Tangan dulu, ya masa tangan dulu? Lutut dulu deh. Berarti belum gemuk kamu itu. Jadi lihat kondisinya, jadi kesimpulannya lihat kondisi orang masing-masing. Ya, di sini beliau katakan ini, ada orang yang berat badannya, ada orang yang berat badannya, dan ada orang yang ringan. Intinya tidak ada hadis satupun yang marfu sampai Nabi SAW yang membicarakan hal tadi harus merinci tadi dulu atau tangan tadi. Intinya beliau doifkan dua-duanya. Kalau doif dua-duanya selesai. Aman itu. Sama kemarin, ini tidak dibahas kemarin, letak posisi tangan ya. Posisi tangan. Kemarin posisi tangan ketika sedekap dibahas nggak? Bahas ya? Bukan. Cuma di dada aja ya. Nah, kalau Syekh Abdul Aziz At-Tarifi
Beliau katakan posisi tangan di sini, mau di sini, mau di sini, semuanya diterima. Karena semua hadisnya dhaif. Dia nggak setuju juga hadis ini, letakkan di dada, dia dhaifkan hadis itu juga. Selesai berarti, terserah bebas. Selesai. Kalau dia sudah katakan dhaif, ya mau pada sini ya boleh. Karena Nabi SAW cuma katakan letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini. Posisinya mana? Dhaif semuanya. Mau sini boleh, mau sini boleh, mau sini boleh. Nah, yang di sini yang kurang pas. Saya pernah dengar fatwa langsung dari Syekh Shalal Fauzan. Beliau tidak setuju di sini. Sama dengan sini. Ini kan ada hadisnya. Yang sini tadi. Ya, di dada aja, di sini. Yang kalau sudah di sini, ini atas dada namanya. Atas. Kalau ini di dada. Nah, ini beliau ingatkan ketika ini keliru. Saya dengar fatwanya langsung ketika di majelis beliau. Nah, jadi posisi tangan seperti itu tadi bebas, apalagi tadi turun sujud tangan dulu atau kalau dulu bebas juga. Aman nih kalau bebas-bebas kayak begitu. Yang penting nggak kepala dulu. Ya, atau enggak hidungnya dulu gitu. Apa? Sama yang sedekah apa tadi? Yang ketika turun dari bangkit dari rukuk tadi. Ya, Imam Ahmad tadi katakan bebas juga. Mau sedekah monggo silakan, mau turunkan tangan juga silakan. Kalau untuk ke ini Ustaz, ya Syekh Abdul Aziz sama Syekh Al-Albani, jadi mungkin ke ini kan akhirnya diberikan tuh, ya itu dari kekuatan. Saya masih lebih cenderung ke dia ini. Lebih cenderung ke Syekh Abdul Aziz At-Tharifi. Pembahasannya lebih enak kalau dilihat gitu. Dan dia sudah teliti juga sama. Ini sama-sama pakar hadis zaman ini. Syekh Abdul Aziz At-Tharifi cuma usianya lebih muda. Ya, cuma usianya itu lebih muda. Wah, sudah. Dia punya buku sifat sholat Nabi SAW, punya buku sifat hajatin Nabi SAW, sifat haji Nabi ada. Ada lengkap. Ada juga yang lain yang saya punya itu kitab tafsir tapi yang membicarakan tentang ahkamul Quran. Ada juga lengkap. Masih muda. Kalau di majelis beliau itu waktu itu saya hadir di majelis kajian Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah, baca dari awal sampai akhir. Itu berapa hari itu? Pokoknya sampai selesai. Selesai seminggu ya sudah seminggu. Selesai cuma 3 hari ya sudah 3 hari. Saya cuma ikut berapa hari saja itu karena nggak ada kendaraan sih, jadi nggak bisa full. Itu diantara keunggulan beliau. Ya, ini masih muda, namun punya kemahiran dalam hadis. Namun beberapa ulama kritik beliau dalam hal beberapa pendapat dalam masalah penyikapan kepada pemerintah kayak ini. Beliau ada masalah dalam hal ini, sehingga ada beberapa kasus seperti itu. Namun Allah, saya belum tahu itu benar atau enggak. Namun kitab-kitabnya bisa dijadikan rujukan. Ada pertanyaan lagi? Apabila sujudnya mengambil dengan cara yang turun dengan tangan dulu, itu kan kadang-kadang orang ada yang turun tangannya dekat dengan kaki, kemudian kakinya turun, ditambah lagi tangannya maju lagi, turun ke bawah. Tidak ada larangan. Ya, mungkin dia mau kejar posisi sujud, tangannya sejajar bahu atau sejajar kepala, nggak masalah. Yang ini mungkin posisi sujudnya itu yang kepalanya terlalu jauh dari, maksudnya terlalu tarik ke depan. Coba. Tidak. Tapi biasanya kalau sekali jadi enggak, jarang-jarang. Coba. Jarak jauh gimana? Dari berdiri itu. Ada yang paksakan ini mundur lagi coba kakimu. Lagi. Nah, itu ada yang kayak gini. Ada ini kayak gini paksakan. Maksudnya saya tanya. Jadi dia agak mungkin mau kejar sutra atau bagaimana gitu ya. Yang jelas pegel sekali loh kayak gini. Jadi yang itu agak mundur ke belakang. Yang tadi gimana Pak Kusnadi? Yang kayak gitu kan. Tapi yang seperti itu biasanya memang nggak cuma sekali, nggak jadi gitu loh. Kalau seandainya dia tangan dulu, nggak mungkin dia langsung ke sono kan? Oh iya. Kalau tangan dulu nggak mungkin dia ke depan sekali, sana nggak mungkin. Ya bagaimana lututnya belakang ketinggalan jauh kan? Jadi kayak semacam pasti dia ubah posisi. Artinya dia majukan sedikit. pasti terus gitu kan. Jadi itu
berlaku terus gitu. Jadi kalau posisinya kayak itu, coba Pak Rahman, turun. Ya itu turun, enggak. Ah ya, jenengan dari bangkit saking rokok. Turun sujud. Tangan dulu kayak gitu. Ya terserah jenengan. Biasanya apa biasanya? Biasanya saya kadang begini. Oh iya nggak apa-apa ya. Ah gitu. Kan jadi langsung. Jadi berubah. Biasanya nggak cuma sekali, pasti ada jalan. Nah, tangannya digeser. Coba turun. Slow aja seperti biasa. Gini aja agak digeser tadi. Oh, itu saya dorong. Nah, tangannya. Tapi kalau yang pertama tadi kayak gini. Terus ya. Diangkat lagi kadang begini juga. Enggak mesti saya. Tapi kalau lutut dulu otomatis sekali jadi biasanya. Nah, coba lutut dulu. Lutut dulu enak, langsung sekali jadi. Nah, itu aja kayaknya ya. Semangat ya. Nah, kalau ini yang dipakai Saudi biasanya lutut dulu. Karena ya itu sih Ustaz, biasanya ya mungkin kalau dibandingkan itu secara logika aja sih ya. Ya langsung jadi. Sedangkan kalau ada perubahan itu kan biasanya mungkin juga pasti ada pembahasan juga kan. Iya. Nanti kita lihat pembahasannya itu. Kalau perubahan nambah apa tarik lagi ke depan. Ada lagi? Nanti kita lihat belum nih. Mudah-mudahan ada pembahasan yang mengepalnya. Gak mesti sih. Bisa terbuka, bisa ngepal juga gak apa-apa. Ada lagi? Coba lihat tekstualnya gimana? Ya. Lihat. La sholata. Asalnya tidak sah. Kalau la sholata bisa dua kemungkinan, tidak sah atau tidak sempurna. Ini harus dikompromikan ini dengan dalil-dalil yang lainnya. Coba nanti saya cek mana yang lebih tepat maksudnya. Kalau secara hukum asal la sholata ya tidak ada sholat, berarti tidak sah. Iya. Asalnya itu. Kalau kita mau bawa ke tidak sempurna harus ada dalil lain. Namun tadi ya, maksudnya bukan menekan, namun apa? Menempel aja. Ya, seperti ini tekstualnya. Memahami tekstualnya kayak gitu jadinya. La sholata berarti tidak sah. Kaos lengan panjang terus. Tapi bajunya lengan pendek itu boleh nggak yang kaosnya di dalamkan di dalam. Yang dalamannya itu kaos. Yang luar itu kemeja. Ya masuk dalam hadis tadi. Makruh lah minimalnya lipat seperti itu makruh. Nggak sampai haram nggak? Kalau misal nggak dilipat? Nggak apa-apa. Baiknya nggak dilipat kan? Namun kalau jenengan lipat tadi, apakah ganggu sholat? Nggak ganggu. Ini bahasanya beda. Dia hukumannya tidak seperti sekeras isbal, satu. Dan para ulama katakan ini sampai makruh saja. Itu hanya berlaku di kaki aja di mata pergelangan nggak kalau untuk kain. Nah, baiknya isbal lengan tuh ya lebih dari ini. Pergelangan tangan ini. Kalau mau lebih, kalau ini adanya lebih sampai makruh saja. Nggak sampai haram. Iya, yang ancamannya tadi diancam dengan neraka cukup kaki saja, tidak pada lengan baju enggak. Saya pernah kan sholat sama ini teman-teman kerja pakai overall gitu kan, karena udah bawa itu gimana? Apa tiga kali sebentar atau dilipat? Pakai dua pak kerja itu kan yang pakai celana itu apanya dilipat atau Dilipat. Mau potong dimarahin nggak? Iya dimarahin. Iya ya sudah lipat aja. Kalau nggak itu ya kasih karet mungkin ya, karet biar nggak turun-turun kan. Yang jelas jangan sampai sholat dalam keadaan isbal, itu saja. Ya. Maksud menyibak rambut. Itu tadi yang mengikat tadi kelanjutannya. Menyibak rambut turun ke bawah tadi.
Menggelung. Nah, ini nanti saya cek lagi dulu nih ya. Ini pembahasan yang pas itu apa? Kebanyakan ini Ustaz, biasanya kalau yang nggak pakai peci, yang pakai peci kan biasanya sujud sebelum iya sebelum sujud itu di ini dulu. Sama apa tadi ketika peci tadi di atasin. Nah, itu namanya menyibak rambut. Saya sudah bahas sebenarnya itu. Kaftu dalam hadis yang dimaksud adalah mengumpulkan atau menggabungkan. Nah, yang rambut ini. Saya dari dulu belum bisa memahami yang rambut itu. Mengumpulkan pakaian dan rambut. Halaman 130. Ini saya cek ya. Saya sudah dapat sini perkataan. Ada lagi? Coba. Tawar tapi kebalik. Maksudnya kalau tawar kan kayak gini Ustaz. Nah itu yang Kenapa dia enggak ke sebelah sini? itu karena kakinya yang sebelah kanan. Nah, sudah berarti kakinya masalah kan? Enggak apa-apa. Uzur. Tawaruk atau iftiras belum ya? Ada lagi? Sudah, itu saja. Kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.